Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia dari jurusan Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu dalam pandangan Islam dan Barat. Adapun tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar integrasi ilmu. Baik, dapat kita lihat bersama di sini ada tujuan materi kita atau pembahasan kita pada video kali ini. Yang pertama yaitu kita dapat mengerti pengertian ilmu menurut pandangan Islam dan juga Barat. Yang kedua, kita dapat tahu sifat dari ilmu menurut pandangan Islam dan juga Barat. Yang ketiga, kita dapat tahu bagaimana ilmu itu diperoleh menurut pandangan Islam dan Barat. Dan yang terakhir, kita dapat tahu dari mana sumber ilmu menurut pandangan Islam dan juga Barat. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ilmu dalam pandangan Islam. Jadi, Islam memiliki pandangan atau berpendapat bahwa ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang diketahui wahyunya tercantum di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi sekuat apapun manusia berusaha untuk menggapai ilmu, tetapi jika Allah tidak berkuasa, maka manusia itu tidak akan mampu untuk menggapainya atau tidak akan mampu menggapai ilmu. Adapun cara memperoleh ilmu menurut pandangan Islam itu ada 3, yaitu panca indera, akal, dan wahyu. Jadi panca indera menjadi salah satu sumber utama manusia dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, di atas panca indera juga masih ada yang disebut dengan akal. Nah, jadi adanya ilmu dapat dipahami dari beberapa yang dipakai di dalam Al-Quran seperti tafakkur yang berarti merenungkan. Jadi ini menunjukkan bahwa akal menjadi salah satu sumber bagi manusia untuk memperoleh ilmu. Selanjutnya yaitu wahyu. Wahyu dalam konteks ini justru melebihi fungsi akal dan juga panca indera, karena kebenaran pada wahyu itu dapat diakui oleh akal secara keseluruhan dan juga tergambar dengan jelas. Adapun sumber utama dari ilmu pengetahuan ialah Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran ialah kebenaran yang langsung disampaikan Allah kepada manusia pilihannya yang disebut dengan Rasul atau Nabi. Al-Quran di samping ini juga mengandung petunjuk dan juga tuntunan yang dapat menjadi pedoman untuk manusia. Yang terakhir mengenai sifat ilmu pengetahuan. Nah, jadi di dalam sifat ilmu pengetahuan dalam perspektif atau pandangan Islam yaitu holistik atau rabani, di mana ini sejalan dalam filsafat Islam yang mengenai persoalan alam dan juga manusia. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu ilmu dalam pandangan Barat. Nah, Islam dalam pandangan Barat ialah ilmu adalah suatu pengetahuan yang diperoleh melalui fakta dan maklumat tertentu yang diketahui oleh manusia melalui buku dan juga pembelajaran. Nah, ada 2 sifat dari ilmu pengetahuan dalam perspektif Barat, yaitu saintifik dan juga humanistik. Nah, ada 2 cara atau dalam peroleh ilmu menurut Plato melalui pengenalan indriawi, yaitu empiris dan juga pengenalan melalui akal atau rasionalis. Namun, Aristoteles menolak pendapat Plato dan mengatakan bahwa pengetahuan seorang manusia itu harus berasal dari hal yang teresepsi oleh indera manusia yang kemudian menjadi pengetahuan akal. Dalam hal ini, Aristoteles berpegang teguh pada suatu diktum yang artinya tidak ada satupun yang terdapat dalam akal yang tidak terlebih dahulu diperoleh kecuali oleh indera. Nah, Barat memandang bahwa ilmu itu bersumber dari akal dan juga panca indera manusia. Jadi, selama manusia menggunakan akal untuk membuat keputusan, maka mereka akan memperoleh ilmu pengetahuan secara terus-menerus. Sehingga dapat kita simpulkan bersama bahwa Islam dan Barat sama-sama menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang sangat penting. Di dalam Islam terdapat banyak sekali ayat Al-Quran, bukan hanya ayat Al-Quran tetapi juga hadis Nabi yang berbicara tentang pentingnya ilmu itu sendiri. Bukan hanya di dalam Islam, dalam peradaban Barat juga tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju. Sehingga di dalam hakikat ilmu dalam pandangan Islam dan juga Barat itu memiliki pandangan yang berbeda, di mana Islam memiliki pandangan bahwa ilmu ialah milik Allah Subhanahu wa taala dan yang bersumber dari Allah. Sedangkan pandangan Barat berpendapat bahwa ilmu itu bersumber dari akal dan panca indera manusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ilmu dalam pandangan Islam dan juga Barat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat dipahami dan semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.